Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohmadinda Andini Mastofani dengan NIM 215121138 kelas MBS 1G Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan fiskal. Sebelum memasuki kebijakan fiskal, kita harus memahami kata fiskal itu sendiri. Fiskal digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran negara dan juga untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Selanjutnya yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan fiskal tersebut merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara, dan juga kebijakan fiskal tersebut adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembelanjaan negara, karena pembelanjaan negara merupakan pengeluaran negara. Pengertian kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah atau maqasidus syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Adiwarna Karim tahun 2006, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Selanjutnya, Adiwarna Karim pada tahun 2006 menjelaskan beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi dalam penentuan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan keadaan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Yang keempat, ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. Yang kelima, negara Islam adalah negara yang sejahtera. Kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual. Dan yang keenam, hak perpajakan dalam Islam tidak terbatas. Adapun peran kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Dan yang kedua, meningkatkan PDB atau produk domestik bruto. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara, sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Dan yang terakhir, menyejahterakan masyarakat.
Selanjutnya yaitu mengenai fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, yaitu tentang keuangan negara. Adapun fungsi kebijakan fiskal sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi otoritas. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Yang kelima, fungsi stabilitas, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang keenam, fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan dengan adil dan rasa kepatutan. Berikutnya mengenai jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif atau Fiscal Expansive Policy dirancang untuk merancang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi, atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak uang di tangan konsumen, sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Dan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif atau Fiscal Contractive Policy. Digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebaikan dari kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Selanjutnya yaitu macam kebijakan fiskal. Macam kebijakan fiskal dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembiayaan fungsional atau functional finance. Dalam pendekatan ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dalam melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pajak berfungsi mengatur pengeluaran swasta, sedangkan pinjaman sebagai alat menekan inflasi lewat pengeluaran dana yang tersedia dalam masyarakat. Yang kedua, pengelolaan anggaran atau the managed budget approach, yaitu menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian di dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis atau the stabilizing budget. Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program, sedangkan pajak akan ditentukan sehingga dapat menimbulkan surplus dalam periode kesempatan penuh. Yang keempat yaitu anggaran belanja seimbang atau balance approach.
adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Jadi, kesimpulannya, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya perekonomian yang ada di Indonesia. Sekian penyampaian dari materi kebijakan fiskal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.